mana ya? Kok suasananya merinding begini? Oh iya, karena lokasinya di tempat keramat, banyak mitos yang berseliweran tentang Sobat Totan ini loh. Dari yang katanya monyet jadi-jadian, sampai ada yang percaya bahwa mereka adalah murid guru besar yang nakal, sehingga dikutuk menjadi primata ini. Tunggu sebentar deh, Sobat Totan ini seperti sedang mendayung menggunakan sayapnya. Walah, ternyata kamu bisa berenang. Syukurlah kamu gak pakai jurus batu alias tenggelam. Wow, keren! Dengan menggunakan kekuatan lengan-lengannya, si gurita bisa membuka tutup botol ini dengan mudah. Gurita memang makhluk yang sangat cerdas, teman. Itu karena neuron pada gurita ada di seluruh anggota badan mereka. Teman, monyet adalah jenis primata yang memiliki keanekaragaman jenis yang luar biasa. Menurut Lee Xianggotan dapat menyebutkan, ada sekitar 200 spesies monyet yang sudah diidentifikasi. Wah, banyak banget ya keluarga kamu, Sob. Tapi kalian tahu nggak sih perbedaan monyet dengan kera itu apa? Atau jangan-jangan mereka itu sama, cuma beda panggilannya saja? Sini merapat, Totan kasih tahu. Monyet sendiri berbeda dengan kera. Monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Kera juga biasanya hidup di darat, sedangkan monyet lebih banyak menghabiskan waktu mereka di pohon. Dan satu lagi nih, biasanya kera memiliki tubuh yang lebih besar daripada monyet. Tapi kalau soal kepintaran, lagi-lagi kera lebih unggul, teman. Karena otak mereka sudah lebih banyak berevolusi, sehingga sudah tidak primitif seperti monyet. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaan di antara keduanya? Jadi jangan sampai salah lagi ya. Nah, teman, kalau Sobat Totan yang satu ini si monyet ekor panjang. Teman, selain terkenal dengan kepintarannya, primata ekor panjang ini juga memiliki bentuk perilaku sosial yang unik, yaitu perilaku grooming. Perilaku ini sebagai tanda bahwa monyet ekor panjang merupakan hewan sosial dan suka berinteraksi antara satu dengan lainnya. Sementara grooming yang mereka lakukan adalah mencari dan mengambil kotoran atau parasit pada permukaan kulit dan rambut mereka. Selain bentuk interaksi, ternyata kegiatan ini juga membuat mereka semakin bersih dan sehat. Nah, kalau gini namanya kumpul-kumpul yang bermanfaat. Benar apa betul, Sob? Ini di mana ya? Kok suasananya merinding begini? Loh, ini kan pemakaman. Loh, tapi kok mereka tinggal di kuburan sih? Ih, serem! Walah, Otan tahu. Ini adalah tempat pemakaman umum Ujang Tulungagung, teman. Makam ini terkenal karena banyak monyet ekor panjang yang tinggal di sini. Agak lain kamu, Sob. Monyet lain tinggal di hutan, tapi kamu malah pilih tinggal di kuburan. Pasti ada sebabnya nih. Kalau begitu, waktunya Detektif Otan menyelidiki. Selidik punya selidik, Sobat Totan ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu di kawasan pemakaman Ngujang Tulungagung. Tepatnya sudah dari abad ke-14. Wah, itu berarti mereka sudah mendiami lokasi ini sudah lebih dari puluhan generasi ya. Keren, Sob. Kehadiran Sobat Totan ini tak lain karena sumber makanan mereka di hutan sudah mulai menipis. Tapi para peziarah bukannya merasa terganggu, mereka malah antusias dengan kehadiran Sobat Totan ini. Tak jarang ada yang memberi makan ke kawanan monyet ekor panjang ini. Jadi Sobat Totan ini lama-kelamaan sudah terbiasa dengan manusia dan malah semakin betah karena tidak diusik. Walah, jadi itu tuh alasannya kenapa mereka betah berada di tempat ini. Waduh, nemu telur dari mana itu? Ini pasti telur punya peziarah makam deh.
Ya begitulah teman, sedekah bumi yang dibawa para peziarah kan banyak berupa makanan. Makanya si monyet jadi betah di sini karena mengira makanannya disediakan untuk mereka. Apalagi mereka kan omnivora alias pemakan segala. Teman, Sobat Totan ini memang menjadi salah satu hewan terpintar ya. Salah satunya terlihat dari cara mereka memecahkan masalah. Agar telur tidak tumpah, hanya bagian ujung cangkangnya saja yang dilubangin. Kemudian baru deh ditenggak ke mulut. Wah, mantap pol! Selain bisa beradaptasi dengan lingkungan, primata ini juga bisa menyesuaikan ketersediaan makanan yang ada di sekelilingnya. Cakep! Sob, nggak semua makanan di makam ini aman untuk kamu loh. Otan tahu kamu lapar, cuma kalau kamu keracunan gimana? Teman, karena Sobat Totan ini terkenal dengan kepintarannya, maka rasa ingin tahunya juga sangat tinggi. Nah, kira-kira kalau kita kasih kejutan sedikit, reaksi mereka seperti apa ya? Tan, katanya monyet itu takut sama ular loh. Nah, kalau kita taruh ular mainan di makanannya, kira-kira dia masih berani ambil nggak ya? Kita cobain yuk. Lihat teman, kawanan monyet ini terlihat kalau mereka sangat hati-hati. Saat ada yang menarik pisangnya, Sobat Totan ini langsung auto kaget tuh, karena si mainan ular ini ikut terbawa. Di alam, ular memang menjadi salah satu ancaman predator bagi monyet teman. Itulah mengapa mereka sangat berhati-hati jika ada ular. Loh, kok masih ada yang berani ngambil sih? Wah, lagi dan lagi. Sobat Totan ini gak sadar kalau ularnya nempel sama pisang. Monyet ekor panjang termasuk hewan oportunis. Setiap ada kesempatan, pasti ia akan langsung mengambilnya sebelum keduluan sama monyet yang lain. Tapi karena inilah, Sobat Totan ini bisa lengah, sehingga tak sadar kalau ada yang membahayakan dirinya. Tapi mereka tidak menyerah sampai di situ teman. Kawanan monyet ini tetap penasaran dan coba memecahkan masalah untuk bisa mendapatkan pisang. Dan pada akhirnya, Sobat Totan ini menyadari jika ular mainan ini tidak membahayakan. Sehingga mereka bisa mengambil pisang dengan aman walau tetap masih waspada. Apalagi jika sudah ada salah satu anggota kelompoknya yang berhasil, yang lain pasti akan ikut tuh. Monyet memang memiliki perilaku untuk meniru kawanannya teman. Biasanya perilaku ini mereka gunakan untuk belajar dan bertahan hidup. Jadi di saat monyet pertama berani mengambil pisang dan berhasil, kawanannya pun akan meniru. Perilaku ini dikenal dengan istilah copycat behavior. Wah, sudah mau habis tuh kak. Ayo segera di stop, nanti Otan gak kebagian. Teman, walau mereka hidup secara berkelompok di kawasan pemakaman, bukan berarti hidup mereka aman ya. Saat merasa kekurangan makanan, mereka suka turun dari pohon dan menunggu pengendara di pinggir jalan. Karena biasanya para pengendara yang melintas di sekitar makam sering memberi makanan di pinggir jalan, sehingga mereka pun terbiasa menunggu di pinggir jalan raya. Tentu ini sangat membahayakan ya teman, karena bila tak hati-hati, nyawa mereka bisa jadi taruhannya. Hiks. Seperti kejadian tak lama ini teman, beberapa ekor monyet mati tertabrak kendaraan. Otan sedih. Semoga kamu tenang di alam sana ya Sob. Apalagi saat mereka menunggu pengendara yang lewat, Sobat Totan ini suka main-main di sekitar tiang listrik di sana. Tentu ini juga gak kalah bahaya, karena akibat mereka main di tiang listrik, ada monyet yang harus rela kehilangan ekornya akibat tersetrum arus listrik. Kalau sudah begini, yang rugi kan para kawanan monyet ini teman.
berubah dan tidak bisa diselamatkan, biasanya para warga di sini akan membantu menguburkannya di dekat kawasan pemukiman Wujang ini. Wah, ternyata monyet-monyetnya tuh dikuburkan di sini ya, Pak. Inilah salah satu kisah hidup monyet pemakaman Wujang, teman. Lahir hingga mati, semua berada di area pemakaman ini. Oh iya, karena lokasinya di tempat keramat, banyak mitos yang berseliweran tentang sobat totan ini loh. Dari yang katanya monyet jadi-jadian, sampai ada yang percaya bahwa mereka adalah murid guru besar yang nakal, sehingga dikutuk menjadi primata ini. Tapi anggapan itu nggak bisa dibuktikan kebenarannya, teman. Semua hanya cerita dari masyarakat setempat. Nah, mitos lainnya, monyet di kuburan Wujang ini jumlahnya nggak pernah bertambah ataupun berkurang, karena ada sesuatu yang menjaganya. Masa iya benar begitu? Pada salah hitung kali. Monyet kan hewan lincah yang suka berpindah-pindah. Pasti cuma salah hitung aja itu.